Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya pastinya ya. Kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia, pelajaran histori, khususnya untuk kalian yang kelas 11. Ya, kita masih dalam suasana LDL, tetapi tidak mengurangi semangat kalian ya tentunya untuk belajar jarak jauh ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu tema menarik, yaitu adalah perjuangan dan perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kalian tahu Indonesia merdeka tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut ya dan lebih detail tentang bagaimana perkembangan Indonesia pada awal kemerdekaan, Mister punya satu gambar, silahkan kalian tebak gambar apakah ini. Cluenya untuk kalian adalah bahwa gambar ini adalah gambar yang cukup mungkin sudah pernah kalian lihat ya. Ini adalah satu bangunan yang sangat monumental yang Mister rasa kalian pernah melihatnya ya, entah itu di internet atau kalian mungkin pernah berkunjung langsung ke tempat ini ya. Kalian bisa menebak gambar apakah ini? Iya, gambar ini adalah gambar dari Tugu Pahlawan. Betul sekali ya, kalian bisa menebaknya dengan baik. Nah, gambar ini Mister tampilkan. Mengapa? Karena gambar ini adalah simbol atau tanda masyarakat Indonesia, khususnya adalah masyarakat Jawa Timur, Surabaya, ya, ini mengenang jasa-jasa yang sudah ditinggalkan oleh para pahlawan dan juga rakyat pada masa tahun 1945, khususnya tanggal 10 November. Mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka bersama-sama menolak kehadiran sekutu dan juga Belanda untuk datang ke wilayah mereka. Nah, ini adalah semangat yang mungkin bisa kita teladani sampai dengan sekarang. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita tahu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah tersebar luas sampai dengan berbagai wilayah, sampai dengan pelosok-pelosok wilayah. Salah satunya secara khusus adalah di wilayah Surabaya tadi. Proklamasi itu beritanya tersebar luas dengan sangat-sangat cepat ya. Nah, Indonesia ketika posisi berita ini tersebar luas ya, yang ada di Jakarta ini mereka sedang berusaha dengan baik untuk menata sedemikian rupa bagaimana pemerintahan Indonesia itu bisa tetap ada dan survive. Karena pemerintahan yang baru berusia di bawah 1 tahun ini masih penuh dalam struktur tatanan dan ujian. Nah, kita akan lihat bersama-sama bagaimana perkembangan Indonesia di awal kemerdekaan, khususnya kita akan melihat bagaimana kondisi Indonesia. Ya, hari ini kita akan membahas hal itu. Nah, baik, kita akan membahas hal yang pertama, kondisi awal Indonesia. Apakah kalian tahu atau kalian pernah membaca suatu sumber bagaimana sih kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Adakah yang bisa membantu ya? Kalian bisa menyampaikan itu. Kalau kalian punya ide, kalian punya satu hal yang disampaikan terkait dengan kondisi awal Indonesia merdeka. Ya, kita akan lihat bersama-sama dalam dua sisi. Yang pertama adalah kita akan lihat dalam sisi politik dan pemerintahannya. Kondisi Indonesia pada masa itu, khususnya dalam politik dan pemerintahan itu, kondisinya masih sangat kacau balau. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti yang Mister sudah sampaikan bahwa politik dan pemerintahan Indonesia itu belum berusia lebih dari 1 tahun. Mungkin kalau dikatakan hanya berkisar beberapa hari saja, karena setelah tanggal 17 Agustus itu baru dibentuk tanggal 18 Agustus kalau kalian ingat ya, sidang PPKI yang kedua. Nah, setelah itu kemudian dibentuk struktur dan tatanan kenegaraan Indonesia, barulah pemerintahan itu berjalan, tetapi kan belum sempurna. Nah, kondisi politiknya itu seperti halnya kalau kita masih kecil ya, kita masih berproses berjalan ya, kita proses dari pertama merangkak, kemudian bisa jalan pelan-pelan. Nah, itulah yang terjadi dengan Indonesia. Kondisi politik dan pemerintahannya ini masih dalam proses berjalan untuk menuju suatu negara yang tertata rapi dan demokratis.
Kemudian pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi, yaitu transisi antara pemerintahan bekas dari Belanda dan juga Jepang menuju ke pemerintahan Indonesia yang baru. Itu kondisi politik dan pemerintahannya, ya, kondisinya. Kemudian yang kedua, ya, dalam yang kedua yaitu adalah kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Kalau ditanya kondisi ekonominya bagaimana, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat parah sekali. Parahnya kenapa? Karena yang pertama, Indonesia mengalami yang namanya inflasi. Kalian tahu apa itu inflasi? Ya, inflasi adalah kenaikan harga barang yang sangat drastis dikarenakan kondisi yang ada di masyarakat itu, barang yang ada itu sangat-sangat kurang. Oleh karena itu harga barang kecenderungannya akan sangat naik karena barang itu langka. Nah, itu yang dinamakan inflasi. Selain itu yang kedua, karena peredaran mata uang Indonesia sangat tidak terkendali. Ya, Bank Indonesia atau saat itu namanya adalah Bank Diawase itu tidak bisa mengatur bagaimana peredaran mata uang. Ada 3 jenis mata uang yang beredar, yaitu mata uang Belanda, mata uang Jepang, dan juga mata uang Indonesia yang saat itu kita kenal akhirnya dengan nama ORI, Uang Republik Indonesia. Nah, itulah kondisi yang dialami Indonesia ketika belum genap usianya 5 tahun atau bahkan 1 tahun saja belum genap. Yaitu yang dialami 2 hal Indonesia, politik dan pemerintahan dan juga ekonominya. Oke ya, itu kondisi awal Indonesia. Kemudian kedatangan sekutu dan juga Nica, ya, Netherlands Indies Civil Administration, itu sangat-sangat kemudian memperburuk Indonesia, khususnya kondisi dalam 2 sisi itu tadi. Tambah buruk, ya, bukan memperbaiki tetapi kondisinya malah semakin memburuk. Kemudian ada satu organisasi yang dibentuk oleh sekutu, karena pada masa itu masa transisi, sekutu akhirnya juga mengambil alih dan masuk ke Indonesia. Mereka membentuk satu pasukan dengan nama AFNE, Allied Force Netherlands East Indies. Artinya adalah pasukan gabungan yang dibentuk untuk khususnya wilayah Hindia Belanda, yaitu yang ada di Indonesia. Nah, kalau ditanya bagaimana sih sikap bangsa Indonesia saat itu, ya, kalau kalian ada di posisi rakyat Indonesia pada masa itu, apa yang kalian lakukan? Ya, kurang lebih pastinya kalian merasa tidak suka, ya, merasa tidak suka, dan juga kalian pasti akan merasa kenapa sih seperti ini, ya, kenapa kok harus Indonesia kedatangan lagi Belanda? Belanda kenapa sih harus datang ke sini lagi? Nah, itu yang dialami oleh bangsa kita. Respon yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia adalah seperti itu. Mereka menunjukkan sikap kewaspadaan dan menunjukkan sikap perlawanan mereka terhadap bangsa-bangsa tersebut ketika datang ke sini. Nah, pertempuran apa saja yang muncul pada masa tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 ketika awal Indonesia merdeka? Nah, apa saja pertemuan-pertemuan yang muncul dan bagaimana kondisi dan serta jalannya pertempuran yang muncul pada masa awal kemerdekaan? Nah, inilah yang menjadi tugas kalian. Nah, tugas kalian adalah kalian silahkan pilih di antara beberapa pertempuran-pertempuran yang ada yang muncul di Indonesia pada awal kemerdekaan. Silahkan kalian pilih satu tema, usahakan jangan ada tema yang sama. Karena ada banyak nih ya, ada lebih dari 6 pertempuran yang muncul di Indonesia. Silahkan kalian pilih satu, kemudian kalian silahkan buat semacam ringkasan dan juga kalian buat semacam materi singkat, ya, tidak usah lebih dari 1 halaman, 1 halaman saja cukup. Kemudian kalian jabarkan. Yang pertama adalah latar belakang kemunculan pertempuran itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jalannya pertempuran itu. Nah, yang ketiga adalah mengapa pertempuran itu kemudian akhirnya selesai dan apa dampak yang dihasilkan dari adanya pertempuran itu, khususnya bagi bangsa Indonesia. Jelas ya? Kalian semua jelas ya untuk penugasan itu? Silahkan kalian buat dengan sebaik-baiknya ya.
untuk penugasan kali ini ya, tujuannya adalah supaya kalian lebih mengerti bagaimana pertempuran yang muncul, perlawanan yang muncul terkait dengan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Baik, Mister rasa cukup untuk hari ini ya. Mister akan akhiri untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisiknya, jangan sampai imun tubuh kalian menurun ya, jaga pola makannya, jaga istirahatnya. Oke, sampai ketemu lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih.